Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian. Pertama mungkin saya ingin mohon izin terlebih dahulu nggih, jika nanti di video ini atau video-video selanjutnya di perkuliahan kita, saya akan terbiasa untuk memanggil teman-teman atau rekan-rekan untuk biar lebih akrab aja dan juga lebih gampang ketika akan menjelaskan seperti itu. Terima kasih atas izinnya. Oke, video ini merupakan salah satu materi praktikum dari pertemuan pertama, yaitu mengenal Canva Web dan Apps untuk membuat media promosi. Sedangkan untuk materi mempersiapkan foto produk atau jasa sudah ada dalam bentuk PPT yang bisa teman-teman akses di Eting. Langkah pertama, teman-teman silahkan buka browser ya, baik mau pakai Google Chrome boleh, Mozilla Firefox, atau kalau yang pakai Mac itu bisa pakai Safari, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman di pencarian Google tinggal ketikkan aja, atau di atas sini ya tinggal canva.com gitu. Tinggal enter, nah nanti akan muncul website Canva. Ini untuk pertama kita belajar di web dulu ya, biar lebih enak aja gitu ya, biar layarnya itu besar gitu, lebar, lebih lebar, kita menggunakan Canva yang di website dulu gitu. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam situs Canva, ini adalah tampilan awalnya. Jadi di sini sudah langsung diarahkan, jadi UX-nya itu user friendly banget ya. Jadi ketika membuka Canva, langsung diarahkan untuk sign up atau login di sini. Untuk teman-teman yang sudah punya akun, silahkan langsung login aja di sini, terus continue with Google, kemudian tinggal pilih akunnya, nanti akan langsung ke direct ke dalam homepage Canva ya, gitu. Tetapi untuk yang belum punya nih, teman-teman bisa klik di sini, sign up for free, kemudian di sini ada continue with Google atau continue another way. Jadi ada banyak sekali cara untuk bisa masuk atau bisa mendaftar ke akun Canva ini. Teman-teman bisa pilih salah satu. Contoh misalkan saya pengen masuk atau mendaftar melalui email gitu ya. Email selain Google atau email yang lain gitu menggunakan yang ini. Jadi secara manual gitu, klik di sini. Tetapi kalau teman-teman sudah punya akun email Google, langsung aja deh continue with Google. Nanti di sini langsung ada beberapa akun yang teman-teman sudah punya atau sudah login di laptop masing-masing. Karena saya sudah punya akun Canva, jadi saya tidak bisa mencontohkan untuk sign up. Teman-teman silahkan aja nih kalau yang belum punya akun Canva, silahkan sign up, nanti pilih aja continue with Google atau email gitu. Untuk mendaftar di Canva itu sangat gampang sekali teman-teman, tinggal langsung next aja, isi misalkan ada username atau password silahkan langsung diisi aja gitu ya. Oke, karena di sini saya sudah punya, jadi langsung login aja, kemudian login with Google, di sini akun saya langsung saya klik, nah ini sudah langsung masuk, jadi segampang itu gitu ya. Nah, di sini sudah langsung muncul ke homepage Canva. Oke, untuk Canva website, nah kita akan diberikan tampilan yang lebar gitu ya, karena memang layar laptop kan lebar nih. Di sini itu banyak banget fitur-fiturnya. Sekarang kita akan belajar fitur-fitur di sebelah kanan atas terlebih dahulu. Nah, di sini ini ada panel, navigation panel untuk yang pertama adalah untuk account setting di sini. Jadi kalau teman-teman sudah punya account dan sudah masuk di sini sudah muncul nama akunnya. Di sini saya Anissa Rahayu gitu dan emailnya. Kemudian ada account setting di mana nanti teman-teman bisa mengatur apapun terkait akun teman-teman ya. Contoh ada nama, ini bisa diedit, kemudian profil fotonya juga bisa diubah ya. Di sini change foto bisa dipilih nanti mau foto yang seperti apa. Kemudian email bisa diedit juga, mau emailnya diganti. Kemudian ada teman-teman nanti akan menggunakan Canva untuk apa? Contohnya kalau di sini saya untuk personal, kemudian
di sini ada pilihan macam-macam ya, ada small business, kemudian student, teacher, led company, dan lain sebagainya. Dan setiap akun ini itu akan punya fitur yang berbeda-beda gitu ya, tergantung memang tujuannya untuk apa gitu. Kemudian language ini saya pakai yang US aja, biar lebih general gitu ya, karena bahasa Indonesia kadang akan sedikit berbeda dengan di Inggris gitu. Saya biasa pakai Inggris. Tapi kalau teman-teman nyamannya pakai bahasa Indonesia, silakan digunakan bahasa Indonesia aja gitu. Bebas ya. Kemudian di sini ada tema. Temanya yang pertama sync with system. Kalau synchron with system berarti artinya tema di laptop teman-teman akan sinkron dengan tema di Canva ini gitu. Tapi kalau di sini saya pakai yang light. Nah, kalau light ini itu memang warna dasarnya adalah putih ya, terang gitu. Dan kalau dark ini nanti temanya atau kelihatannya itu seperti ini. Jadi gelap gitu. Silahkan disesuaikan aja teman-teman maunya seperti apa. Lalu di sini ada banyak fitur-fitur, silahkan nanti teman-teman pelajari sendiri karena ini hanya sebatas untuk ngatur akun gitu ya. Kemudian ada login security, ini untuk password. Jadi ada password, kemudian ada sign out ya. Jadi ketika mungkin nanti uh, pengen mengakhiri semuanya, nanti bisa di sign out from all device. Nanti semuanya itu udah ke sign out. Kemudian ada message preference, ada privacy setting, terus ada team details. Kalau teman-teman pengen nanti punya tim gitu, nanti di sini bisa diatur gitu untuk timnya. Lalu ada people, kemudian ada groups dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di bagian account di sini. Oke, ini saya tutup ya. Oke, kemudian di sebelah sini itu ada create a design. Nah, ini tombol ini itu sangat berguna sekali ya kalau kita mau bikin desain baru dengan spesifikasi tertentu. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat desain pertama kali menggunakan Canva di pertemuan selanjutnya ya. Kalau di sini nanti kita akan belajar interface dulu, fitur-fitur Canva apa aja gitu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa nih search, misalkan teman-teman mau bikin konten untuk TikTok misalkan ya. TikTok, tinggal kita ketik aja TikTok. Nah, nanti di sini sudah banyak yang ditawarkan dari Canva. Teman-teman mau bikin apa nih? TikTok foto atau TikTok story, video dan lain sebagainya itu banyak di sini. Misalkan teman-teman juga pengen bikin untuk Instagram. Tinggal tulis aja Instagram. Nah, di sini udah banyak banget desain yang bisa teman-teman buat. Contohnya Instagram Post, ada Instagram Reels, ada Instagram Story, dan lain sebagainya. Banyak banget ya teman-teman. Silahkan dipilih aja nanti ketika mau bikin desain. Nah, di sini ada create new berarti artinya membuat baru, dan ada edit exiting berarti teman-teman tinggal ngedit yang sudah pernah teman-teman buat, mau diedit tinggal dipilih di sini gitu. Gampang banget ya teman-teman ya. Nah, di sini lalu ada notification, ini teman-teman bisa atur kalau mau pakai notif-notif gitu ya. Misalkan ada pekerjaan yang harus diselesaikan atau um, misalkan ada teman-teman yang mengundang mengundang tim gitu dan lain sebagainya, itu nanti bisa di sini diatur. Lalu ada account setting, ini yang tadi ya, masuknya ke yang tadi. Ini hanya shortcut aja. Lalu di sebelah sini itu ada download the app. Jadi kalau teman-teman mau langsung download aplikasinya, tapi bukan aplikasi HP ya, yang di smartphone kalau lewat sini. Kalau lewat sini ini maksudnya download di app untuk desktop atau untuk aplikasi yang ada di laptop gitu. Jadi Canva ini menawarkan beberapa pilihan ya untuk teman-teman bisa mengakses. Yang pertama, teman-teman bisa akses melalui browse, uh, contohnya kayak Chrome atau Mozilla Firefox dan lain sebagainya itu, seperti yang saya lakukan sekarang melalui internet browser. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Canva yang ada di laptop. Jadi ketika mau pakai tinggal buka aplikasinya, jadi nggak perlu ke web browser. Yang ketiga, teman-teman bisa
menggunakan aplikasi Canva di HP. Kalau di HP ini berarti teman-teman bisa fleksibel ya, bisa sangat uh, sangat gampang menggunakan Canva dimanapun gitu. Ketika pergi kemana gitu, langsung desain menggunakan HP gitu. Jadi ada tiga uh, cara mengakses Canva, bisa lalu melalui web browser, bisa melalui Canva Apps di laptop, dan bisa melalui Canva Apps di HP gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau download Canva untuk di desktop, nanti teman-teman bisa melalui icon yang ini ya, download di app, terus langsung download aja nih di sini, download gitu. Kemudian di sebelah, kita ke sebelah kiri atas dulu, ini adalah panel utama, panel atau menu utama ya. Di sebelah sini ada tombol atau ada icon untuk hide main menu. Nah, untuk meng-hide left atau main menu yang ada di sebelah kiri ya, di sini hide sama show. Kemudian di sebelah sini ada Canva, kalau diklik kita akan kembali ke homepage karena kita sudah di homepage, jadi tidak pengaruh apa-apa gitu, tidak muncul pengaruhnya. Kemudian di sini ada desain spotlight, artinya fitur-fitur yang sudah ada di Canva itu kita bisa langsung pilih aja gitu. Misalkan kita mau pakai visual dokumen, kita mau bikin visual dokumen, tinggal pilih mau yang seperti apa, dokumen, presentation, atau whiteboard, dan lain sebagainya. Lalu ada foto and video, ada print. Nah, Canva ini juga memberikan fitur untuk kita nantinya akan membuat desain untuk dicetak gitu ya. Ada business card, ada undangan, ada mugs, t-shirt, dan lain sebagainya. Ini masih banyak banget sebenarnya. Di sini tinggal diklik aja nanti muncul desain yang kita bisa cetak, itu banyak banget. Kemudian ada marketing. Ini untuk teman-teman yang mau bikin logo, poster, flyer, pokoknya intinya desain yang tujuannya untuk pemasaran atau untuk promosi gitu. Oke, jadi di sini udah langsung disediakan gitu ya. Lalu di sini bisnis itu adalah fitur untuk Canva bisnis. Bedanya dengan Canva yang personal jelas beda karena di dalam fitur bisnis itu pasti akan lebih banyak tambahan-tambahan ya yang sesuai dengan tujuan dari bisnis. Contohnya ada tim collaboration, ada agensi, ada sales. Jadi di sini udah banyak ada productivity dan workflow. Contohnya kalau di bisnis kan harus ada laporan-laporan gitu ya, laporan produktivitas, laporan aset dan lain sebagainya. Itu nanti semuanya sudah ada fiturnya sendiri gitu. Kemudian ada education. Canva Education itu nanti fiturnya ada Teacher and School, kemudian LMS integrasi. Jadi nanti bisa terintegrasi dengan LMS yang digunakan oleh sekolahnya gitu. Dan ada students, kemudian ada macam-macam, ada banyak. Dan kalau education ini itu digunakan dari universitasnya langsung gitu ya. Jadi kalau misalkan nih Al Irsyad memang sudah mewajibkan semuanya menggunakan Canva, semua prodi atau semua fakultas, maka uh, Al Irsyad bisa berkolaborasi atau menggunakan fitur Canva untuk education ini gitu. Jadi nanti ketika kita um, sebagai teacher atau student gitu ya, dari dosen maupun mahasiswa mau menggunakan Canva, tinggal menggunakan Canva tim dari Al Irsyad gitu. Jadi sudah terintegrasi memang dari universitasnya gitu. Sedangkan kalau di kita ini bisnis digital kan kita kan untuk secara sendiri aja ya. Jadi bukan dari universitasnya tapi kita memang mau belajar Canva secara pribadi gitu ya. Nah, kalau di sini jadi kita pakai yang akun biasa aja gitu. Lalu di sini ada plans and pricing. Canva itu punya macam-macam jenis akun. Ada yang free yang sekarang kita gunakan. Jadi nanti saya akan menunjukkan di beberapa pertemuan ya, pertemuan hari ini, di pertemuan video ini dan ke depannya nanti saya akan menggunakan fitur yang free aja karena free adalah fitur yang
digunakan oleh sebagian besar dari orang-orang gitu ya, orang-orang yang akan mendesain termasuk teman-teman mungkin nanti menggunakan free. Jadi untuk lebih relate gitu ya dengan teman-teman, saya akan menggunakan yang free. Kalau teman-teman mungkin akan pengen menggunakan part-part yang unlimited gitu ya, misalkan contoh elemen atau foto yang nanti premium atau pro, teman-teman bisa pakai yang pro ini, tapi harus berbayar memang. Jadi harus ada beberapa rupiah yang dibayarkan untuk mendapatkan fitur pro ini. Lalu ada tim, ini nanti untuk berkolaborasi. Kemudian ada learn. Nah, ini fitur fitur learn ini itu sangat penting buat teman-teman pelajari ya. Jadi di Canva Learn ini ada banyak banget tutorial yang teman-teman bisa pelajari gitu. Ini dan tutorialnya itu langsung dari Canva-nya, jadi pasti akan lebih jelas gitu. Teman-teman bisa belajar dari sini juga selain dari nanti yang akan saya sampaikan gitu ya. Misalkan nanti saya akan yang saya sampaikan itu ada yang kurang gitu ya, atau saya lupa misalkan atau teman-teman pengen tahu lebih jauh, nah teman-teman bisa belajar di sini gitu. Ini ada banyak sekali uh, contoh tutorial. Nah, contohnya seperti ini. Design your own digital wedding invitation. Nah, berarti ini gimana caranya bikin undangan pernikahan. Terus di sini ada lagi how to design effective flowchart. Nanti teman-teman bisa belajar gitu. Banyak sekali. Nah, ini khusus untuk marketing. Ini banyak banget tutorialnya atau tips-tipsnya gitu ya. Teman-teman bisa belajar sendiri. Oke, kita kembali ke homepage. Nah, tinggal klik yang sebelah sini. Nanti kita bisa kembali ke homepage. Nah, setelah atas ini ya, tadi kita sudah belajar yang ini. Sekarang kita beralih ke panel sebelah kiri. Ini sidebar ya. Sidebar sebelah kiri. Ini ada yang pertama, ini ada tim. Di sini saya punya dua. Yang pertama adalah akun saya sendiri, Nisa Rahayu, yaitu akun free. Dimana di sini saya tidak berkolaborasi dengan siapapun, jadi cuma satu aja akunnya. Kemudian saya punya juga tim atau akun untuk pro ya. Jadi di sini itu adalah Canva Pro yang saya berlangganan gitu, dan di sini ada 476 orang lainnya yang menggunakan ya atau yang bergabung ke dalam tim ini gitu. Kemudian di sini kalau yang free, di sini akun free, nanti akan muncul button untuk try Canva Pro. Artinya teman-teman bisa sign up untuk Canva Pro di sini gitu ya. Kemudian di sini ada home. Home artinya kita kembali ke sini. Lalu ada Magic Studio. Nah, ini adalah fitur terbaru dari Canva tahun 2023 ya. Ini ada fitur terbaru. Kita bisa klik di sini. Nah, ini Meet Magic Studio. All the power of AI. Yang belum tahu apa itu AI adalah artificial intelligence ya. Jadi nanti menggunakan AI ini, dengan gampangnya kita nyebutnya AI ya. Menggunakan AI ini teman-teman bisa bikin apapun yang ada di pikiran teman-teman gitu ya, yang ada di teman-teman pikir gitu ya, kreativitas teman-teman bisa langsung dituangkan ke dalam prompt atau tulisan-tulisan program gitu ya, tulisan prompt, tulisannya misalkan kita mau bikin desain untuk marketing menggunakan karakter hijab gitu ya, langsung tulis aja, nanti langsung AI ini bisa menggenerate dan langsung memunculkan karakter-karakter yang teman-teman mau gitu. Jadi pokoknya banyak banget fitur AI yang bisa digunakan di sini. Nanti teman-teman bisa lihat. Contohnya ada Magic Write, lalu ada Magic Switch, Magic Animate. Pokoknya sudah terintegrasi dengan AI atau Artificial Intelligence. Nah, tapi untuk fitur Magic ini teman-teman harus berlangganan menggunakan yang Pro gitu. Lalu ada di sini ada project. Project ini adalah desain-desain yang sudah teman-teman buat ya sebelumnya, ada di sini semua. Jadi recent nih contohnya, ini saya sudah buat ini, desain di sini ada banyak.
kemudian ada image yang sudah saya edit, dan lain sebagainya ya. Lalu di sini back to home, ada templates. Nah, templates ini untuk teman-teman yang mau memulai desain atau membuat desain menggunakan template. Tinggal milih aja mau templatenya seperti apa. Ada yang free dan ada yang pro juga. Ketika nanti template ini diklik, nanti akan muncul ke tab baru ya. Nanti teman-teman bisa edit template ini. Lalu di sini ada, kita kembali ke home, ada brand kit ya. Brand kit ini fitur yang sangat berguna sekali kalau teman-teman sudah mempunyai brand ya, mempunyai usaha gitu ya, atau mempunyai perusahaan. Melalui fitur yang pro ya, kita bisa set atau kita bisa setup ya, bisa setting gitu, atur di awal brand kita mau seperti apa tampilannya. Dari mulai logonya, dari mulai aset-aset yang digunakan, contoh foto, kemudian ada gambar, lalu ada musik yang kita gunakan, lalu ada palette warna, contoh di sini ada palette warna yang kita gunakan untuk desain di brand kita, kemudian ada grafik-grafik yang kita gunakan. Nah, itu disimpan oleh brand kit ini. Jadi kita bisa simpen yang nanti ketika kita bikin desain, kita tinggal ambil aja gitu. Kita nggak perlu cari-cari lagi, kita tinggal ngambil-ngambil sampel warna atau gambar-gambar yang kita sudah simpen di brand kit ini. Itu sangat mudah sekali kalau kita punya brand kit untuk usaha kita gitu ya. Lalu di sini ada apps. Apps ini adalah terpisah ya. Jadi fitur terpisah dari Canva yang aslinya. Jadi ada aplikasi tersendiri yang terintegrasi dengan Canva. Dan sebagian besar atau semuanya malahan ini menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Nah, kemudian di bawah sini ada invite member. Jadi kalau teman-teman mau kolaborasi ya, jadi satu satu Canva ini bisa digunakan bareng-bareng oleh tim gitu ya. Itu teman-teman tinggal tambahin email address dari masing-masing akun Canva-nya teman kalian gitu di sini. Lalu ada trash. Trash ini adalah desain-desain yang sudah dihapus. Jadi Canva ini memfasilitasi kalau kita misalkan salah salah ngapus gitu ya teman-teman. Jadi nggak langsung hilang, tapi kesimpan di trash ini gitu. Kalau misalkan 30 hari itu nggak dikembaliin, tidak 30 hari itu nggak ada yang dikembaliin ke homepage, berarti itu dianggap udah memang sudah tidak dipakai dan nanti otomatis akan delete permanently atau delete forever gitu ya. Langsung kehapus secara permanen gitu selama 30 hari kalau dalam trash ini nggak dikembaliin gitu. Jadi memang aman ya teman-teman. Dan kalau kita pakai Canva ini kita nggak perlu repot-repot save gitu. Ketika kita melakukan perubahan, kita nggak perlu save, sudah langsung otomatis tersimpan. Karena apa? Karena Canva ini terhubung dengan internet. Jadi sudah cloud ya, basisnya itu cloud. Kita simpan database-nya itu ada di database cloud di internet gitu ya. Jadi langsung kesimpan, kita tidak perlu save, udah otomatis setiap berapa detik atau setiap perubahan yang kita lakukan sudah tersimpan. Cuma karena memang berbasis cloud, minusnya, kekurangannya adalah harus butuh internet yang lancar tentunya. Kalau internet kita um, kuotanya atau internetnya itu sinyalnya nggak bagus ya kita susah untuk membuat desain di Canva ini gitu. Jadi harus sebisa mungkin internetnya itu yang lancar gitu. Kalau kita nggak punya akses internet kita juga nggak bisa desain melalui Canva ini. Nah itu kekurangannya di situ sih sebenarnya. Di sini juga ada tanda tanya ini untuk uh, AI powered assistant. Jadi kayak robot gitu ya. Jadi customer tapi robot. Kita misalkan kita mau tanya nih, how can I help? How to atau coba kita pakai bahasa Indonesia ya. Bagaimana
eee, bagaimana membuat Instagram post. Enter, coba kita lihat. Nah, nanti di sini langsung otomatis muncul solusinya. Membuat postingan Instagram sangat mudah dan menyenangkan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, teman-teman bisa langsung tanya nih ke AI ini. Atau kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut ya, di luar dari sini, atau apapun itu yang berkaitan dengan ini, teman-teman bisa langsung tanya ke saya ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih tampilan Canva kalau di smartphone teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah tampilan HP saya. Jadi jika kita ingin menginstal Canva, untuk yang Android tinggal ke Play Store aja, dan untuk yang iOS bisa ke App Store ya. Ketikkan aja di sini langsung Canva, kemudian search. Kita bisa langsung install di sini sekitar 25 MB. Ya, tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Bisa lebih cepat, bisa butuh beberapa menit gitu. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu ketika sudah selesai bisa kita langsung buka aja. Open. Nah, di sini pertama kali akan muncul cookies, ini accept aja. Kemudian kita langsung diarahkan untuk login atau sign up. Karena yang sudah punya tinggal masuk login aja. Kalau untuk yang belum punya bisa langsung sign up di sini ya. Kemudian kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari Canva Apps yang di HP. Di sini sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya berbeda di bagian letak fiturnya. Karena apa? Karena di HP itu kita terbatas layar ya, layarnya kecil, jadi berbeda di peletakan fitur. Contohnya kalau di website ini adalah di sebelah kiri, dan kalau di HP, di apps ini ada uh, show atau hide menunya, jadi bisa disembunyikan seperti ini. Lalu untuk menunya sama aja seperti yang di website. Lalu di sini ada fitur-fiturnya dibikin satu baris. Kemudian ini ada search, itu juga sama. Lalu ini ada recent design dan sebagainya, ini sama persis seperti yang di website. Kemudian di bawah ini ada home, kemudian project. Kita bisa lihat project di sini. Ada templates. Oke. Kemudian ada templates, lalu ada pro, dan di tengah ini ada tombol plus. Nah, kalau yang tanda plus ini di tengah tadi itu adalah tombol create a new design kalau yang di website tadi ya. Jadi yang di website itu ada di sebelah kanan atas ada create new design. Nah, kalau di HP ini ada di bawah di tombol plus yang warna ungu ini. Tinggal kita klik, nanti teman-teman bisa langsung create new design dari size yang udah ada di sini, specific dimension. Tapi kalau kita mau custom size ini bisa di sini. Seperti itu. Oke, mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali satu lagi itu fitur learn ya. Kalau kita mau belajar tutorial atau tips dari official Canva itu di HP nggak ada. Jadi teman-teman bisa cari fitur learn atau kita bisa akses fitur learn di websitenya Canva gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk aplikasi ataupun website ataupun desktop app itu terserah teman-teman ya. Jadi menurut kenyamanan dan preferensi teman-teman aja, nyamannya mau pakai yang mana itu bebas. Mungkin seperti itu aja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.